السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك الله يا rumah tangga itu kalau Allah dan Rasulnya selalu ada, nggak pernah pergi, nggak pernah kita tinggalin, dan pastinya Allah dan Rasulnya nggak pernah ninggalin kita juga. Udah beres ke rumah tangga. Bahkan bukan cuma rumah tangga, kios, ya, warung. Kita datang di pasar, tapi Allah kita nggak bawa, Rasulullah kita nggak bawa, terus dapat apanya? Kita orang yang sepakat, jangan nggak punyanya, apalagi nggak punya, jangan punyanya, apalagi nggak punya. Kalau nggak ada Allah masalah. Kita punya, dapat, bisa, nyampe, ya. Tapi nggak ada Allah dan Rasulnya, hidup apa juga gitu. Sukses di pasar, sukses di kerjaan, sukses, ya. Di semua ikhtiar kita sukses, tapi Allah dan Rasulnya tidak ada. Iya, buat apa? Demikian juga rumah tangga, kelihatannya baik-baik saja, nggak pernah berantem, nggak pernah ribut. Cuma satu, Allah nggak ada, Rasulnya nggak ada, dia nggak dihitung. Lah kan sayang, udah jadi suami yang baik, udah jadi istri yang baik, sayang, udah jadi ayah yang baik, udah jadi ibu yang baik, sayang. Sebagaimana udah menjadi karyawan yang baik, udah jadi bos yang baik, udah jadi pedagang yang baik, dia udah jujur. Dia udah jujur, misalkan sebagai pedagang, dia sudah jujur. Dagangnya udah cakep, modalnya kok modal bener, bukan boleh nipu. Kecuali satu, dia nggak bawa Allah dan Rasulnya, semua nggak berguna. Loh, tapi kan lebih hebat daripada yang bawa Allah, bawa Rasulnya, tapi nipu. Ya udah pasti nggak bawa Allah, kalau nipu mah yang bener aja. Mana ada yang nipu bawa Allah? Ya, tapi orang kalau emang dia bawa Allah dan Rasulnya, ya pasti bener. Banyak yang nggak bener. Nggak ada, orang udah bawa Allah dan Rasulnya, pasti bener. Ketika dia nggak benar, itulah saat dia meninggalkan Allah dan Rasulnya. Yakin? Benar nggak omongan saya? Mendingan kafir tapi jujur. Tar dulu nih. Daripada dia itu ketika jujur, dia kesitunya benar. Tapi pada saat dia nggak jujur, berarti dia sedang meninggalkan Allah dan Rasulnya. Lihat bahayanya bagaimana. Orang Muslim saja yang sudah bersama Allah dan Rasulnya, satu detik yang meninggalkan Allah dan Rasulnya, neraka. Pada saat itu ya, untung Allah kan maha pengampun ya. Allah maha pemaaf ya. Tapi pada saat dia misalkan kejatuhan diri berzina, gak mungkin dia membawa Allah dan Rasulnya. Pada saat itu dia sedang tidak membawa Allah dan Rasulnya. Lihat, begitu kelopak Allah dan Rasulnya, hilang semuanya. Pak Chandra yang alhamdulillah sudah membesarkan Ida, yang hari ini kita melihat ya air mata beliau ketika menikahkan putrinya. Mudah-mudahan menjadi doa Pak Chandra buat Ida, juga dari ibu dan semua keluarganya. Teriring juga doa buat almarhum Pak Supriyadi dan seluruh keluarga besarnya, juga ibu dari Rafi. Insyaallah mudah-mudahan jadi payah membesarkan Rafi dan Ida diganjar oleh Allah dengan surganya. Amin. Ki Ahmad Jamil, Pak Jayani yang juga hadir. Saya sering mengingat-ingat, berusaha sering mengingat-ingat ketika saya gagal.
Kayak ngutang. Ngutang boleh nggak sih? Iya boleh aja. Rasulullah pernah berhutang. Bahwa dia utang harus kita berlindung agar tidak punya utang, ya disuruh berlindung dong. Orang yang mampu berlindung dari utang berarti ketika dia utang dan dalam berutang dia membawa Allah dan Rasulnya, maka insya Allah aman ke utang. Lalu siapa orang yang berhutang dan tidak aman ketika dia tidak membawa Allah dan Rasulnya? Maka hutangnya tidak diridhoi, tidak dibantu, tidak diridhoi Allah, tidak ditolong. Tapi ketika dia misalkan pengen berutang, dia secara basaria, secara manusia dan ini modal buat Rofi dan tidak berumah tangga, modal kami juga yang sudah berumah tangga, dan modal buat semua yang pengen berumah tangga. Pokoknya bawa Allah, bawa Rasulnya. Contoh tadi soal utang. Nah, ini orang berumah tangga. Kalau ngumpulin duit bisa jadi lama. Oke, saya mau KPR. Oke, saya mau leasing. Oke, saya mau datang ke perumahan. Ada nggak pembiayaan? Nah, jangan sendirian. Seperti kita ngajak teman, gimana sih kita ngajak teman? Wih, teman ini dari pasar. Seperti itu kan? Teman ini dari negara, kita ke pasar. Terus teman kita bilang, oke, bismillah, saya ikut. Nah, lebih lagi berhak Allah penguasa dari pasar. Lebih berhak lagi Allah bahkan penguasa Bali. Lebih berhak lagi Allah bahkan penguasa bumi dan semesta. Sekali sunnat duha rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rofi tidak pengen kerja pasar, ngajak Allah dan Rasulnya. Sederhana. Sama kan? Weh, temenin yuk kerja pasar sama teman. Padahal teman itu punya kuasa nggak ada kuasa apa-apa. Jangan-jangan punya mobil enggak, cuma pengen kita ditemenin. Mobil-mobil kita, bensin-bensin kita, tol-tol kita, makan-makannya kita, minum-minumannya kita, duit-duitnya kita, bahkan kita kasih duit juga dia. Tapi kalau Allah, maka kita bukan cuma minta dia ikut, tapi Allah akan membiayai kita. Karena nggak mungkin kita yang bayar kalau kita jalan sama orang kaya. Nggak mungkin kita yang bayar kalau kita jalan sama Pak Camat, sama Pak di sini apa Bupati berarti ya? Bupati, sama Gubernur Bali. Masa kita jalan sama Gubernur Bali kita yang bayar? Nggak mungkin. Masa kita makan sama orang paling kaya di Perumnas apa namanya? Jadi di Masjid Al-Hijrah, masjidnya katanya mau direnovasi ya? Insya Allah ya. Insya Allah saya sama Kiai Jamil ikutan sedekah buat renovasi. Cicil ya. Cicilan pertama Jamil 5 juta, saya 5 juta. Nah, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nanti begitu Masjid Al-Hijrah jadi, saya sama Jamil kemari lagi. Insya Allah kita bikin tabligh akbar. Apa susahnya ngajak Allah? Padahal Anda, saya, kita sering kali ngajak orang. Apa susahnya nemuin Allah? Padahal kita sering kali nemuin orang. Mas, bisa bantuin saya nggak? Pak, Bu, dia. Rahasia kita nggak kemana-mana. Kelemahan kita nggak kemana-mana. Kekurangan kita nggak kemana-mana. Air rahasia kita nggak kemana-mana. Coba kalau ketemu guru cerita macam-macam, apa kata dia? Apa yang lo ceritain, gue yang ngalamin. Ya. Apa yang kamu lagi alamin, aku ngalamin sekarang. Bahkan lebih susah lagi. Coba, udah capek-capek cerita. Ternyata dia sama-sama susah. Mendingan apa? Mendingan tadi tuh. Fadlituna tahajudi. Rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rafi di depan, Ida di belakang. Masya Allah, nemuin Allah, ngajak Allah. Ya Allah, dari mana gajinya? Ya Allah, udah nggak kerja di jalur Quran. Kawin berhenti. Bingung si Rafi, bingung rumah. Kawin malah berhenti. Ini mantu bapaknya, aduh bener-bener kan.
Tapi alasannya hebat, mau birrul walidain. Dengan birrul walidain terbuka. Lalu saya sampaikan, jadi sampaikan please. Terus tetap anak saya. Kamu tetap anaknya ayah. Kerja mah bisa di mana aja. Nah, bisa kita cari kerjaan yang nggak perlu kamu ada di Tangerang. Banyak, insya Allah. Topi di depan, tidak di belakang, sholat duha, sholat malam, yasinan, waqiahan, ar-Rahmanan, begitu. Sebelum Bapak buka bubur ayam, apa susahnya sebentar? Sebentar apa susahnya? Ya Allah, saya mau buka ini bubur ayam, Al-Fatihah. Kepanjangan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup, Kak. Cukup. Apa saja yang dimulai dengan Bismillah, insya Allah barokah. Tapi berapa orang yang lupa pakai Bismillah? Lupa lah. Nggak percaya, coba kita beli motor. Cukup Bismillah? Enggak loh. Coba tuh, kalau kita pengen milih warna, pengen milih merek, pengen milih tahun, betul nggak? Apa Bismillah kita, Pak? Tapi tuh nggak ada itu, Pak. Pilih-pilih aja. Oh, saya yang ini. Oh, ibu beli handphone. Coba, kalau ibu beli handphone pakai Bismillah, cakep banget. Apalagi kalau ibu beli handphone pakai waqiah, datengin counter handphone, baca waqiah di situ. Lama aja. Ya, nanti manggilnya apa? Manggilnya bebek apa? Bebek. Ayam bebek. Ini saya kelamaan ke ceramahnya nih. Yang bener nih. Kan mulainya beda. Udahlah cukup ya ceramahnya panjang nanti ketika renovasi ini selesai. Pokoknya saya Ahmad Jamil dan kami semua termasuk Pak Penghulu menitipkan kepada Rofi Ida. Kami orang tua Pak Chandra dan semua keluarga besar orang tua dan Rofi Ida selalu bersama Allah. Ada apa-apa ngomong sama Allah. Undang Rasulnya datang. Mau gimana ya Ustaz? Undang Rasulullah datang. Ya gampang undang Rasulullah. Yang susah mengundang Ustaz Abdul Somad. Ustaz Adi Hidayah. Ustaz itu mantul percaya Pak. Susah Pak. Coba nih. Coba sama undang Prabowo susah Pak. Undang Pak Jokowi susah Pak. Undang Mas Ganjar, Mas Anies susah. Tapi kalau undang Rasulullah gampang. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbil asyari wa Ya Rasulullah salam temannya Rasulullah. Ayo kita mulut baca salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Tukang kamera pasti ada naruh kameranya kan? Pasti ada naruh kameranya kan? Naruh kamera dengan salawat sallallahu alaihi Muhammad. Ngambil kamera lagi kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tukang ketoprak pasti ada istirahatnya dong. Masa orang beli terus enggak? Ketika enggak ada yang beli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika ada yang datang beli, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ayo terus bersama Allah dan Rasulnya. Ini terima kasih banyak Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Saya berterima kasih lewat wasilah Rofi. Saya Jamil punya keluarga di negara. Insya Allah gak bakal kalah perandah. Ya, ada orang sini, ada Pak Kedotnya. Kalau saya sampai susah di sini, saya tulis di Facebook.
Saya nggak ada yang merhatiin. Terima kasih loh, terima kasih. Dan nggak nyangka masjidnya bagus. Ya, mudah-mudahan nanti ada madrasahnya di sini, ada berdini, udah ada sini ya. Ini, oh masya Allah. Saya kalau Ustaz namanya Ustaz Ansor, masya Allah Ansor ini. Alhamdulillah, ini kori kita juga luar biasa. Ini kori Bali. Ini benar. Siapa namanya Ustaz? Ustaz Anggi. Suaranya enak bu ya. Pak suaranya enak ya, masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya sama Jamil juga dianggap keluarga, dianggap kerabat, dan kita bersama-sama. Mudah-mudahan nanti kita bisa bareng-bareng umroh bu, bareng-bareng. Ya, insya Allah nanti umroh jamaah Masjid Al-Hijrah, jamaah negara, insya Allah bareng-bareng. Dan mudah-mudahan kita doain Bobi dan Ida segera punya anak. Ya, Fawatin. Ya, ini rajin mainnya loh. Sekali 3 kali. Iya. Biar anak keturunannya soleh-soleha, penghafal Quran yang mulia, orang-orang yang lurus lempang, lagi berguna bermanfaat buat agama nusa dan bangsa. Kami tutup dengan kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluh mudah-mudahan senantiasa memberikan keberkahan untuk Rofi, Ida, dan kita semua, dan buat saat ini umat Nabi Muhammad SAW wa likulina walina wa hawaijina wa masailina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya umumkan, mumpung Pak Penghulu masih di sini, siapa yang duda janda maju sini, ya dikawinin sekalian. Itu ada aja Pak. Ya sudah Pak Ustaz. Aku saya janda lu di sini. Nggak mau ada lagi Pak, kamu udah ada. Meja udah ada. Nanti bawaan pinjam bawaan. Didoain yang belum menikah bisa menikah. Yang sudah janda pengen menikah lagi kita dan juga menikah lagi insya Allah. Dan membuat yang belum punya anak bisa segera punya anak. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.